Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015 hingga 2019, Agus Raharjo, mengungkapkan pengalaman menariknya saat dipanggil oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden diduga meminta Agus Raharjo untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik yang melibatkan nama Setia Novanto. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015 hingga 2019, Agus Raharjo, mengungkapkan pengalaman menariknya saat dipanggil oleh Presiden RI Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, Presiden diduga meminta Agus untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik yang melibatkan nama Setia Novanto. Agus Raharjo dengan tegas menyampaikan bahwa meskipun mendapat tekanan, KPK tetap berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Pengungkapan ini menjadi sorotan publik, memperkuat keyakinan pada independensi lembaga anti korupsi tersebut. Tindakan tegas Agus Raharjo dalam menolak permintaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa KPK berdiri kokoh sebagai penegak hukum yang bebas dari intervensi politik. Agus Raharjo memaparkan bahwa selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ia pernah dipanggil untuk bertemu langsung dengan kepala negara. Agenda pertemuan tersebut ternyata bukanlah untuk membahas perkembangan umum terkait pemberantasan korupsi, melainkan terfokus pada penanganan kasus KTP elektronik. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo dikabarkan meminta Agus Raharjo untuk menghentikan penanganan kasus yang menjerat Setia Novanto terkait pengadaan KTP elektronik. Agus Raharjo mengakui bahwa situasi tersebut sangat menantang, mengingat tekanan politik yang muncul dari pihak-pihak terkait. Namun Agus Raharjo menegaskan bahwa prinsip independensi dan keadilan KPK tidak bisa dikorbankan. Meskipun mendapat tekanan, ia bersikeras melanjutkan proses hukum sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Pengakuan Agus Raharjo menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat. Sebagian mendukung langkah teguhnya dalam menjaga independensi KPK, sementara yang lain menyoroti kompleksitas politik yang menjadi latar belakang pengungkapan ini. Beberapa pihak meminta klarifikasi lebih lanjut dari pemerintah terkait isu ini. Pengungkapan ini memberikan gambaran tentang tantangan dan tekanan yang dihadapi oleh institusi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugasnya. Kesaksian Agus Raharjo menjadi cermin perjuangan untuk mempertahankan integritas dan independensi lembaga-lembaga penegak hukum dalam upaya menciptakan masyarakat yang bersih dari korupsi. Ya, kita lihat kan saling bantah ya. Pak Agus, saya kira dia bukan orang sembarangan, orang dewasa, tokoh gitu, mempertaruhkan nama baiknya. Jadi kalau dia menyampaikan itu ya, menurut saya itu bukan sesuatu yang dibuat-buat ya, dikarang-karang ya. Saya yakin Pak Agus itu orang yang selama ini track recordnya ketika menjadi ketua KPK itu teruji. Jadi menurut saya ya, saya paling tidak saya pribadi percaya bahwa itu memang apa yang disampaikan itu memang terjadi ya. Nah kalau kemudian istana membantah atau Pak Jokowi membantah ya itu menurut saya normatif saja ya. Karena memang di istana itu juga kan ada memang tamu-tamu yang secara formal diterima, ada juga yang informal. Jadi memang hal ini ya tentu situasi ini menurut saya bukan pembelajaran yang baik ya. Bahwa istana membantah, kemudian Pak Agus dengan begitu mantap menjelaskan peristiwa itu ya. Ya tentu kita berharap ada kejujuran lah dari para tokoh kita, negarawan kita, termasuk presiden kita menyampaikan apa adanya peristiwa apa adanya begitu. Ya kalau kasus Setia Novanto semua orang sudah tahu kan. Di situ ada upaya-upaya yang mencoba menghadirkan bahwa peristiwa itu ya keluar daripada apa yang seharusnya ya, sebagai ketua DPR, sebagai elit, ketua umum partai. Nah tentu ya presiden kita kan selama ini selalu mengajak kita untuk tegak lurus, selalu on the track begitu ya. Nah kita dukunglah dan beliau harus menjadi contoh utama sebagai presiden ya. Jadi kalau ada yang pejabat yang melanggar KKN, korupsi, ya harus ditindaki tegas gitu ya. Setia Novanto kan sudah terbukti di pengadilan,
ya melakukan pelanggaran serius kan begitu ya, tuduhan korupsi dan sudah diproses seperti kata Pak Jokowi. Nah sekarang tinggal Pak Jokowi harus menjadi contoh sebagai pemimpin tertinggi bahwa orang yang mengedepankan hukum ya. Penegakan hukum itu menjadi sesuatu yang harus diutamakan begitu. Oh enggak boleh dihentikan, semua perkara hukum harus tuntas sampai tingkat ingkrah begitu ya. Jadi tidak boleh ada sedikit pun upaya untuk menghalangi hukum ya. Dan kita semua tahu siapapun yang melanggar harus diproses ya. Siapapun dia, apapun dia jabatannya, apapun dia partai manapun juga. Dan sekali lagi Presiden selalu mengingatkan itu ya. Tinggal kita lihat apakah komitmen Presiden itu benar-benar bisa dicontohkan begitu kepada seluruh masyarakat Indonesia. Muhammad Al-Hamid SIP MSI menyampaikan bahwa tidak ada upaya yang bisa menghalangi hukum. Siapapun dia dan apapun jabatannya, hukum harus tetap ditegaskan. Siapa yang melanggar harus diproses tanpa ragu-ragu. Andrea Ririn Karina, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Sebagai rangkaian menuju Desnatalis ke-63 tahun, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin menggelar pemutaran film pendek Metamorfosa 63 tahun FIB dan bedah buku Matulada. Kegiatan ini berlangsung di Aula Profesor Matulada, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kegiatan ini merupakan rangkaian menuju puncak perayaan Desnatalis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin yang akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang. Dua karya yang menjadi objek dalam kegiatan ini, yakni film pendek Metamorfosa 63 tahun FIB Unhas serta buku berjudul Matulada, merupakan karya yang lahir dari Fakultas Ilmu Budaya sendiri. Melalui pidatonya, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Akinduli MA, menyampaikan apresiasi yang tinggi untuk kegiatan ini. Film yang menggambarkan perjalanan fakultas yang berdiri pada tahun 1960 sebagai fakultas kelima di Universitas Hasanuddin ini merupakan karya mahasiswa Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Adapun buku yang berjudul Matulada, Dari Pejuang Hingga Ilmuwan, merupakan karya dari Dr. Muhammad Dahlan Abu Bakar MHum, seorang dosen senior di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Sesi bedah buku dimoderatori oleh Dr. Ilham SS MHum dengan 3 pembedah, yakni Profesor Dr. Muhammad Darwis MS, M. Nawir SS, dan Dr. Andes Alwi Rahman. Muhammad Dahlan Abu Bakar yang merupakan penulis buku sekaligus murid dari Profesor Matulada sendiri, menyampaikan begitu banyak kisah inspiratif yang bisa diambil dari perjalanan hidup seorang Profesor Matulada. Ya, saya kira yang sangat menginspirasi mahasiswa adalah bahwa bagaimana Prof. Matulada itu meninggalkan posisinya sebagai polisi kemudian menjadi guru. Karena dia berpikir bahwa menjadi guru saya bisa membuat menjadi orang menjadi baik. Nah, itulah yang mungkin filosofi yang ada di dalam buku ini, di samping cerita-cerita yang lainnya. Tapi yang jelas bahwa Matulada ini adalah sosok yang sangat menginspirasi siapapun ya, yang pernah berinteraksi dengan Matulada. Karena beliau itu adalah manusia transdimensional. Ya. Dia seorang budayawan, dia seorang birokrat, dia seorang pemimpin, beliau seorang pejuang, ya. Dan dia juga budayawan dan antropolog. Jadi pada diri seorang Matulada itu melekat berbagai dimensi ya. Jadi makanya juga tadi ada menyebutkan multi talenta ya. Dan saya kira Matulada tidak bisa dipisahkan dari sejarah Universitas Hasanuddin karena dulu ketika UNHAS ini belum berdiri, beliau malah berdemo menahan mobilnya menteri. Beliau mendesak supaya di Makassar ini segera dibangun universitas negeri. Akhirnya kemudian ternyata 10 September 1956 berdiri Universitas Hasanuddin kan, gitu. Selain pemutaran film dokumenter dan bedah buku Matulada, kegiatan ini juga diisi dengan pembacaan naskah Sur Lagaligo yang menceritakan tentang pelayaran Saweri Gading ke tanah Cina. Naskah yang ditulis dengan aksara Lontara ini dibacakan oleh Basia SSMA. Selain itu juga terdapat pembacaan puisi oleh dosen dan mahasiswa dari sastra Indonesia. Di akhir kegiatan dilakukan sesi foto bersama. Jadi untuk kegiatan ini yang dilibatkan ada beberapa ya, termasuk dosen-dosen senior yang banyak tahu tentang Fakultas Sastra dan Filsafat, bagaimana awal terbentuknya fakultas ini. Ada Prof. Hamzah Mahmud, ada
Pak Bahar, ya, ada Pak Dr. Muhammad Bahar Akaseteng, kemudian ada penulis buku Matulada tentunya ya, dan Prof. Darwis termasuk mantan dekan di Fakultas Sastra, dan ada beberapa senior termasuk Pak Alwi Rahman dan Pak Kak Nawir juga ya, dan tentunya semua pihak di Fakultas Ilmu Budaya ini mendukung penuh kegiatan pemutaran film dokumenter bagaimana Fakultas Sastra terbentuk sampai hari ini, dan juga sengaja kami mengangkat topik karena ada buku yang ditulis oleh Pak Dahlan tentang Prof. Matulada yang tentunya sebagai tokoh penting di Universitas Hasanuddin. Tentunya beliau lahir dari rahim Fakultas Sastra dan Filsafat ya. Beliau yang membentuk fakultas ini, kemudian ada beberapa karya termasuk Mars Unhas dan banyak lagi tentunya tulisan-tulisan, sehingga kami dari panitia Disnatalis mau melaksanakan kegiatan ini dan untuk menunjukkan bahwa bagaimana Prof. Matulada bisa dilihat bukan hanya di ranah Universitas Hasanuddin saja, di ranah nasional maupun di kancah internasional. Seperti itu. Sebagai salah satu rangkaian untuk memperingati Desnatalis ke-63 tahun Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momen refleksi sekaligus motivasi menuju Fakultas Ilmu Budaya yang lebih baik. Departemen Sastra Asia Barat, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin melaksanakan salah satu program kerja tahunan, yakni menggelar pengabdian kepada masyarakat. Di tahun ini, kegiatan diselenggarakan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah Lanraki. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pengabdian Masyarakat merupakan program tahunan Departemen Sastra Asia Barat Prodi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Di tahun 2023 ini, kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di salah satu sekolah di bawah Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia, yakni Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah yang berlokasi di Lanraki. Kegiatan kali ini bertemakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran yang diperuntukkan bagi seluruh tenaga pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah Universitas Muslim Indonesia. Kegiatan diisi dengan sambutan dari pendiri sekolah, Dr. Agus Salim Bedumalla, dan sambutan dari Ketua Prodi Sastra Arab Khairuddin SS, MA. Sebelum memasuki sesi materi, dilakukan ice breaking yang dipandu oleh Muhammad Ridwan SS, MA. Adapun sesi pemaparan materi dibawakan oleh Dr. Andi Agus Salim SS, MHum. Usai sesi materi, dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antar Prodi Sastra Arab dengan pihak sekolah. Pengabdian masyarakat ini melibatkan para dosen dan mahasiswa dari Prodi Sastra Arab Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Pengabdian masyarakat ini melibatkan para dosen dan mahasiswa dari Prodi Sastra Arab Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Iva Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.